Jika Allah saja, para nabi, para ulama mengapresiasi upaya-upaya suami dalam mencari nafkah, yang kata Allah semampunya diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Coba ibu-ibu, para istri renungi, maka sudah sepantasnya ibu, para istri menghargai upaya suami. Karena dapat dibayangkan bagaimana suami mencari nafkah di luar dengan keringatnya, dengan lelahnya, dengan segala pengorbanannya. Ada korban perasaan, ada ketidaksiapan atas keadaan, yang itu ditanggung sang suami. Kadang-kadang tidak cerita juga kepada istri di rumah. Karena apa? Karena tanggung jawabnya, karena kesiapannya, karena keikhlasannya dalam mencari nafkah. Bahkan Nabi sendiri menegaskan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, bahwa orang-orang sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Artinya suami yang mencari nafkah dari pagi pergi gelap pulang gelap itu termasuk orang-orang yang baik di mata agama, di mata Nabi, di mata Allah. Maka itu harus dihargai. Suami yang ketika bekerja itu mengikuti perintah Allah, wa alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bahwa seorang suami itu, seorang ayah, seorang suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan patut, sandang, pangan, papan, itu satu kewajiban yang menjadi beban suami. Sehingga sudah sepantasnya para ibu mengapresiasi itu sebagaimana Allah mengapresiasi, sebagaimana Nabi dan para ulama pun mengapresiasi itu. Jangan malah sebaliknya, ada ketidakpuasan dari upaya suami, itu meruntuhkan mentalnya, itu menjadikan segala upaya-upayanya itu sia-sia di mata ibu tentunya. Untuk para suami harus berkeyakinan bahwa ini yang kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah. Sehingga perintah Nabi pun, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bahwa hak istri dan anak atas suami itu mendapatkan nafkah dan pakaian dari suaminya itu terpenuhi dengan baik. Maka apalagi yang jadi soal sekarang? Terima keadaan dengan syukur, terima segala ujian dengan sabar. Maka beruntungnya kita sebagai seorang muslim itu adalah ketika kita sabar kita mendapat pahala, ketika syukur kita mendapat pahala. Sehingga tidak ada lagi yang perlu dipusingkan karena semuanya sudah jadi ketetapan Allah. Apa yang kita jalankan sebagai manusia semata-mata menjalankan perintah Allah, sehingga nanti kita menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah, menjadi umat-umat terbaik di hadapan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan jannah yang dijanjikan oleh Allah, walaupun jihad yang kita lakukan baru sebatas menafkahi keluarga, tapi itu pun sudah dikategorikan sebagai sebaik-baiknya orang menurut baginda Nabi, dan sebaik-baiknya kalian menurut baginda Nabi. Dan dalam pandangan Allah, bahwa orang yang menafkahi anak istrinya dengan harta yang halal, dengan niat yang lurus, dengan segala keikhlasan, maka mendapatkan ganjaran pahala, surga dari Allah, ampunan dari Allah, kemudahan-kemudahan dari Allah pasti dikasih kepada kita. Maka coba perhatikan kalimatnya dalam Al-Quran. Allah menegaskan, alladzina yunfikuna fi sabilillah summa la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang-orang yang berinfak di jalan Allah, ya termasuk yang menafkahi anak istrinya itu, suami-suami itu fisabilillah di jalan Allah, maka mereka tetap disebut sebagai mujahidin loh. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan yang terbaik adalah tidak ada takut, tidak ada sedih di hati mereka. Ya karena lillahi ta'ala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga derajatnya pun akhirnya orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mencari nafkah fisabilillah itu, maka Allah memberikan derajat disandingkan orang-orang itu dengan as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang benar, wal qanitin, orang-orang yang taat, wal munfikin, orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, wal mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Nah, sampai sebegitu derajat yang Allah kasih kepada kita, kepada Anda, kepada kita sekalian para ayah, para suami, itu mendapatkan predikat orang-orang yang munfikin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, disandingkan dengan orang-orang yang sabar, orang yang taat, orang yang benar, dan orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahar. Sangat luar biasa predikat yang kita dapat sepanjang kita ikutin rule-nya, arahan-arahan dari
Allah, arahan dari Nabi, dari para ulama, bagaimana mencari nafkah yang benar, niat yang lurus, dan menafikan hal-hal yang tidak baik, yang ma'ruf yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita ambil untuk menafkahi anak istri kita. Semoga ulasan yang singkat ini menjadi renungan, menjadi hujah dalam perjalanan kita sekalian mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita. Semoga segala amalan kita ini menjadi pahala terbaik di hadapan Allah di yaumil akhir nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.